Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah sebuah konsep yang keren banget. Kita akan membongkar sebuah fenomena unik, semacam glitch atau celah di cara kita ngelihat dunia setiap harinya. Percaya deh, ini bukan sekedar kebetulan biasa. Ini murni sains tentang gimana pikiran kita itu sebenarnya bekerja. Coba deh kalian ingat-ingat pengalaman kalian sendiri. Pernah nggak sih kalian baru aja beli sebuah mobil merah, atau mungkin lagi naksir banget sama satu motor retro, terus tiba-tiba boom, kalian mulai ngelihat kendaraan itu di mana-mana. Di jalan tol ada, di parkiran kampus nongol, bahkan pas lagi asyik scroll media sosial pun lewat begitu aja. Rasanya seolah-olah alam semesta tuh lagi nguntitin kalian kan? Well, sorry ya kalau ini agak mematahkan ekspektasi magis kalian, tapi alam semesta nggak lagi ngasih pertanda atau kode rahasia kok. Faktanya nih, jumlah mobil merah di luar sana itu sama sekali nggak bertambah. Terus apa yang terjadi? Sederhana aja. Sistem penyaring di otak kalian baru aja terbangun dan dia lagi asyik bekerja ngejar target barunya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sains di balik fokus, alias glitch pada otak kita. Secara ilmiah, fenomena mobil merah ini ada namanya loh. Namanya Baader-Meinhof phenomenon, atau yang lebih gampang diingat, frequency illusion. Intinya, ini tuh sebuah bias kognitif. Bayangin, otak kita itu ngebombardir jutaan informasi setiap detiknya. Biar kita nggak gila karena overload, otak ngebuang sebagian besar informasi itu. Tapi begitu kalian mulai menaruh perhatian ke satu hal spesifik, otak kalian tuh kayak langsung nempelin label VIP ke informasi baru tersebut. Yang bikin ini makin gila adalah gimana konsep ini membedah dua proses mental yang sukses nipu kita, seolah-olah realita di luar sana yang berubah. Pertama itu namanya selective attention. Ini momen di mana otak bawah sadar kita milih informasi apa yang dianggap penting saat ini. Terus yang kedua, confirmation bias. Begitu kalian mulai sering nyadar sama hal itu, kalian langsung mikir, wah jumlahnya pasti nambah nih. Padahal, kalian ngerasa hal itu ada di mana-mana cuma karena kalian lagi lebih memperhatiin aja. Terus, siapa dong dalang utama di balik layar ini? Kenalin Reticular Activating System, atau biasa disingkat RAS. Coba bayangin, RAS ini kayak bouncer atau penjaga pintu klub malam yang super ketat, yang posisinya ada di pangkal otak kalian. Dari jutaan rangsangan di sekitar, si bouncer ini cuma bakal ngizinin masuk hal-hal yang dia anggap relevan sama kalian. Sisanya, tertahan di luar pagar. Jadi, poin krusial yang benar-benar harus kita tangkap di sini adalah realita itu tetap konstan, nggak berubah sama sekali. Lingkungan di sekitar kalian hari ini ya persis sama kayak kemarin. Yang berubah 100% itu cuma lensa internal kalian, kesadaran kalian yang bergeser. Lanjut ke bagian 2, metafora lebah dan lalat, membentuk pola pikir. Sekarang coba kita pelanin dikit ritmenya. Aku mau ngajak kalian ngebayangin dua mindset ini, mata lalat dan mata lebah. Gini, seekor lalat, biarpun kalian lepas di taman bunga yang luar biasa indah, dia secara insting bakal tetap nyari tumpukan sampah dan kotoran. Kenapa? Karena memang itu fokusnya. Sebaliknya, seekor lebah, biarpun dia terbang ngelewatin tempat pembuangan sampah, dia bakal tetap ngotot nyari sari bunga yang manis. Lebah itu secara natural nyari peluang. Metafora ini tuh relevan banget loh sama kehidupan dan kerjaan kita sehari-hari. Kalau otak kita terus-terusan dilatih pakai mata lalat yang selalu nyari kesalahan, kekurangan, dan sisi negatif, dunia ini bakal kerasa kayak lautan masalah yang gak ada habisnya. Bayangin aja punya leader atau rekan kerja yang fokusnya cuma nyari siapa yang bisa disalahin. Yang ada cuma bikin bottleneck, nyiptain lingkungan toksik yang defensif, dan nguras energi semua orang. Capek banget kan? Tapi, tunggu dulu. Punya mata lebah atau fokus ke solusi itu bukan berarti kita jadi naif, apalagi terjerumus ke toxic positivity, yang pura-pura masalah itu nggak ada. Sama sekali bukan gitu. Fokus pada solusi berarti kita mampu melihat sebuah masalah secara objektif, tapi orientasi otak kita langsung ngegas nyari perbaikan. Ini tuh kecerdasan mental yang luar biasa, kemampuan buat ngubah tekanan jadi dorongan untuk maju, dan nemulin akar masalahnya. Masuk ke bagian 3, melatih RS Anda. Ubah fokus jadi peluang. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih kita secara sengaja ngebajak pikiran kita sendiri buat ngubah fokus ini? Kabar baiknya, absolutely bisa. Cara aplikatifnya adalah dengan sadar memprogram ulang si RAS tadi. Langkah pertama, tetapkan target yang super spesifik. RAS kalian butuh kejelasan kayak ngelihat peta GPS. Kedua, visualisasikan kesuksesan kalian. Lewat visualisasi ini, kalian ngasih tahu si bouncer di otak kalian peluang macam apa sih yang harus dikasih akses masuk. Dan ketiga, pastinya ambil aksi proaktif. Dan tahu nggak sih, hal ini bisa langsung kita mulai hari ini cuma dengan ngubah cara kita ngomong ke diri sendiri. Serius deh, saat lagi mentok, ubah pertanyaannya. Daripada ngomel, siapa sih yang salah nih? Mending ganti jadi, sebenarnya akar masalahnya di mana ya?
Daripada ngeratap, ya ampun kenapa ini susah banget, mending tantang otak kalian dengan langkah pertama yang paling realistis buat dilakuin sekarang apa? Pertanyaan yang tepat bakal maksa perhatian selektif kalian buat nemuin jalan keluarnya. Bayangin jaringan saraf di otak kalian menyala terang dan saling konek satu sama lain setiap kali kalian lakuin ini. Pesan pentingnya, kalian tuh secara aktif lagi merangkai masa depan kalian sendiri, cuma dengan ngarahin apa yang kalian fokusin. Apa yang kalian pilih buat dipercaya, dan peluang apa yang sengaja kalian cari, secara harfiah bakal berubah jadi realita kalian. Keren banget kan? So, aku pengen ngasih tantangan langsung nih buat kalian yang lagi dengerin ini. Pikirin baik-baik, apa yang bakal jadi mobil merah kalian hari ini? Keputusan sepenuhnya ada di tangan kalian. Peluang positif apa? Solusi cemerlang apa? Atau pertumbuhan kayak gimana yang pengen kalian perintahkan ke otak kalian buat mulai dicari tanpa henti? Kalau kalian cuma bisa bawa pulang satu aja pelajaran dari bedah konsep kita kali ini, aku pengen banget kalimat ini nempel kuat di benak kalian. Dunia yang kita lihat seringkali bukan cerminan realita, tetapi cerminan fokus kita. Atur fokus kalian hari ini juga dan siap-siap takjub ngelihat gimana realita hidup kalian perlahan tapi pasti ikut berubah. Terima kasih udah deep dive bareng aku di sesi ini. Sampai jumpa.